Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Satria Sinulinga dengan NIM 86029646 dari Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan membawakan presentasi tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan adalah fondasi dari kemajuan bangsa. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kita perlu bertanya, apakah nilai-nilai dasar pendidikan itu masih relevan dengan situasi kita saat ini? Yaitu bagaimana prinsip dari pendidikan warisan dari Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia. Dan menjawab tantangan pendidikan nasional saat ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita pahami dulu apa makna daripada pilar. Pilar merupakan penyangga dalam bahasa sederhana. Dan berarti tiang dalam pendidikan agar dasar dari pendidikan ini bisa kokoh. Dan juga dalam sistem pendidikan, pilar ini adalah prinsip-prinsip utama dalam landasan menjadi penopang agar pendidikan tetap berdiri tegak, memiliki arah yang jelas dan juga tidak kehilangan jati dirinya. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer ilmu, pengetahuan tanpa makna, tanpa karakter, dan tanpa tujuan yang sama. Pilar ini membedakan pendidikan sekadar memberi pelajaran dengan memberikan pendidikan yang membentuk manusia. Baik, yang kedua, kita akan beralih ke pilar utama pendidikan Indonesia, yaitu pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara yang dirangkum dalam 3 semboyan emas. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan, contoh, dan panutan bagi peserta didiknya. Segala perkataan, tindakan, dan sikap kita sebagai pendidik adalah cerminan daripada anak-anak ataupun nantinya kepada karakter anak-anak kita. Yang kedua, ing madio mangun karso. Artinya, di tengah atau di antara peserta didik, kita sebagai pendidik harus mampu membangun semangat, membangun kemauan, dan juga membangun kemandirian. Pendidik tidak mendikte, tetapi memotivasi dan juga mengajak murid untuk dapat berpikir dan juga berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Nah, ini yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Tutwuri Handayani yang artinya di belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan juga dukungan agar siswa-siswi kita berani melangkah maju dan juga berkembang sesuai dengan potensinya dan juga mencapai tujuan yang terbaiknya. Baik, saat ini kita masuk ke relevansinya di era digital. Nah, mari kita membahas tentang relevansi dan juga tantangan di era digital saat ini dalam dunia pendidikan. Yang pertama, di mana teknologi merambah hampir seluruh aspek pendidikan. Mulai dari pembelajaran daring, literasi digital, dan hingga pembentukan karakter daripada siswa. Pertama, prinsip Ingarso Sung Tulodo sangat relevan namun tantangannya bertambah. Mengapa bertambah? Karena dulu teladan hanya ada di ruang kelas, sekarang pendidik juga harus menjadi teladan di dunia nyata. Cara pendidik menggunakan media sosial itu menjadi pengaruh nyata dalam contoh berkomunikasi bagi peserta didik ataupun murid di sekolah kita. Banyak tantangan yang guru hadapi di era digital saat ini, yaitu banyak informasi tidak benar atau tidak sopan beredar. Dan pendidik harus berhati-hati dan harus lebih bijak dan bisa mengajarkan murid membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang kedua, kita membahas tentang Ingmadio Mangunkuruso. Di era digital, prinsip dari Ingmadio Mangunkuruso, pendidik tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Murid bisa mencari informasi dari sumber internet ataupun baik dari handphone, media sosial, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi. Dan itu juga membangun semangat belajar yang kritis dan juga kreatif dan tak kalah penting membuat mereka menjadi mandiri. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Nah,
Di pembelajaran jarak jauh atau yang kita sering dengar yaitu daring dalam jaringan, dukungan ataupun pendampingan menjadi sangat krusial ataupun sangat penting. Karena murid butuh dorongan dari seorang pendidik. Tantangannya adalah menjaga hubungan emosional dan juga kepedulian agar teknologi tidak membuat pendidikan menjadi dingin ataupun kaku. Intinya adalah teknologi ini ataupun era digital saat ini itu menjadi alat bukan menjadi tujuan. Kita harus bisa menggunakan prinsip dari Bapak Ki Hajar Dewantara agar tetap menjadi panduan, agar teknologi bisa beriringan dan digunakan untuk memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Baik, sebagai kalimat terakhir dari saya, yaitu agar ketiga prinsip yang saya ucapkan tadi memastikan bahwa kita bisa siap dalam era digital, dalam menyambut era digital di dunia pendidikan. Kita harus siap sebagai pendidik, mana yang baik dan mana yang buruk, agar kita bisa menjadi contoh dan juga teladan bagi anak-anak bangsa yang kita didik. Dan ketiga prinsip ini mengingatkan kita agar pendidikan tidak boleh kehilangan jiwanya dan tidak boleh kehilangan originalnya ataupun keaslian daripada ilmu tersebut. Dan jika kita menerapkannya, maka pendidikan nasional kita akan mampu mencetak generasi emas, generasi yang cerdas secara intelektual, tampil secara teknologi, dan juga tetap berbudi luhur dan berkarakter yang kuat walaupun era digital yang sudah kita hadapi saat ini. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Saya, Satria Sinulingga, siap menghadapi era digital di dalam dunia pendidikan. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu ataupun Bapak tutor yang telah membimbing kami selama 8 sesi pertemuan tutor Universitas Terbuka. Saya Satria Sinulingga dengan NIM 86029643 mengucapkan banyak terima kasih.